Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kali ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kandungan surah An-Nas. Kandungan surah An-Nas yang ditulis oleh Syekh Adil Muhammad Khalil dalam kitab beliau Awwalu Marratin Atadabbarul Quran. Kali ini kita sudah masuk di surah An-Nas, ya. Yang pertama, Asma'us Surah Al-Mubarakah. Kata beliau, Asma'us Surah Al-Mubarakah. Jadi di sini ada dua nama surah An-Nas. Yang pertama adalah An-Nas dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian pembahasan munasabatut tasmiyah, kesesuaian penamaan. Kata An-Nas disebut sebagai nama surah An-Nas itu karena tikraru dzikriha fi suratil mubarakah katsiran. Karena pengulangan kata An-Nas itu banyak di dalam surah ini. Jadi kata An-Nas itu terulang berkali-kali. Yang kalau kita perhatikan itu mencapai 5 kali, ya. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas disebut sebagai surah Qul a'udzu birabbin nas li'anna Allah Ta'ala iftataha surah biha. Karena Allah memulai surah An-Nas ini dengan kalimat ini, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, ya. Itu tadi sebab dari penamaan surah An-Nas, ya. Kemudian al-mihwarur ra'isi lis-surah, tema utama surah An-Nas ini, yaitu al-isti'adzatu billah mimma yufsiduddin, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari apapun yang merusak agama. Itu. Kemudian fawaidu wa lataifu haula surah al-mubarakah. Yang pertama, ini adalah inti surah An-Nas, ya, faedah dan rahasia terkandung yang ada di dalam surah An-Nas. Yang pertama, al-isti'adzatu fi suratil falaq bisifatin wahidatin lillah min arba'i syurur. Permohonan perlindungan dalam surah Al-Falaq, yaitu surah sebelumnya yang sudah kita bahas, dilakukan dengan menyebutkan satu sifat Allah, ya, berlindung terhadap 4 keburukan. Nah, itu dalam surah Al-Falaq. Wal isti'adzatu fi suratin nas, sedangkan memohon perlindungan kepada Allah di dalam surah An-Nas ini bisalathi sifatin lillah min syarrin wahidin faqat, yaitu dengan menyebutkan 3 sifat Allah, ya, untuk 1 keburukan saja. Nah, ini perbedaannya itu, ya, dengan surah Al-Falaq, dan rahasianya juga di situ, ya. Jadi untuk berlindung kepada Allah dari 1 keburukan itu tadi, itu disebut 3 sifat Allah. Wa dzalika li'anna musibatad dunya wa in kathurat fahiya saghirah. Itu adalah karena musibah dunia walaupun itu banyak, itu masih tetap dianggap kecil. Nah, ini yang terjadi dalam surah Al-Falaq, ya.
keburukannya disebutkan banyak, tapi cukup berlindung kepada Allah dengan satu sifat saja. Itu di dalam surah Al-Falaq. Wa musibatud din wa in qallat fahiya azimah. Sedangkan musibah agama, ya, ad-din, ini yang dalam surah An-Nas, ya. Wa in qallat, walaupun sedikit, fahiya azimah. Walaupun musibah dalam agama itu sedikit, tapi dia dianggap sebagai besar walaupun sedikit. Mengapa? Karena itu menyangkut agama, ya, ad-din. Kemudian yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Uqbah bin Amir. Rasulullah bersabda kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Iqra' fi salatika al-mu'awwidhatain fama ta'awwadha mu'awwidhun bimithlihima. Rawahu Abu Daud. Rasulullah bersabda kepada sahabat Uqbah bin Amir, bacalah di dalam salatmu al-mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Karena apa? Karena tidaklah seseorang berlindung kepada Allah atau memohon kepada Allah dengan membaca dua surah ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, yang semisal dengannya. Jadi dia lebih baik dari yang lainnya. Itu. Rawahu Abu Daud dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian yang ketiga, lima qaddamallahu tabaraka wa ta'ala waswarrab thumma al-malik thumma al-ilah. Ini limanya dibaca pendek, ya, karena ini pertanyaan. Lima qaddamallahu, mengapa? Lima qaddamallahu, jadi harus dibaca pendek. Kalau dibaca panjang nanti beda arti, ya. Baik. Mengapa Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sifat Ar-Rabb yang pertama, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Ilah, ya, di dalam surah An-Nas ini, yaitu Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, begitu. Jadi Rabb dulu, Rabbin Nas, kemudian Malikin Nas, Malik, kemudian Ilah, Ilahin Nas. Jadi dibaca tiga ini. Mengapa? Kata beliau, jawabannya adalah anna hadza 'ala tartib fil irtiqa ilal a'la. Karena ini adalah urutan dalam naik, ya, urutan dalam mencapai puncak, begitu, ya, urutan tingkatan menuju kepada yang paling tinggi. Nah, mengapa? Wadzalika anna ar-rabb, yaitu karena kata ar-rabb qad yutlaqu ala katsirin minan nas. Karena kata ar-rabb, ya, dalam bahasa Arab itu juga dipakai oleh banyak manusia. Contohnya misalnya fulan rabbuddar. Seseorang itu adalah rabbuddar. Rabbuddar, ada kata rabb di situ. Rabbuddar bahasa Arab artinya apa? Pemilik rumah, begitu. Jadi Rabb artinya pemilik. Maka bisa kita katakan ana Rabbuddar, saya adalah Rabbnya ad-dar, ini rumah ini. Ana Rabbus sayyarah, saya adalah pemilik mobil ini. Jadi kata ar-Rabb itu umum maknanya, ya, lebih umum karena pemilik, artinya pemilik. Maka siapapun yang memiliki sesuatu bisa disebut ar-Rabb. Disebutkan nama sesuatu itu setelahnya. Rabbuddar, Rabbus sayyarah, Rabbu al-hafilah, dan seterusnya, ya. Kemudian wa ammal malik fala yusafu bihi illa ahadun minan nas. Sedangkan kata al-malik tidak disifatkan kepada semua orang, illa ahadun, kecuali satu di antara sekian banyak manusia. Karena al-malik itu artinya adalah raja.
Jadi raja itu kan dalam satu wilayah nggak mungkin ada 2, 3, 4, 5, 6, nggak mungkin. Ya, jadi dalam satu wilayah tertentu ya rajanya satu begitu ya. Wahumul muluk, para raja itu wala syakka annahum a'la min sairin nas. Jadi para raja itu biasanya dia adalah orang yang tertinggi dari masyarakatnya begitu. Ya, namanya saja raja ya. Jadi raja itu satu, rakyatnya banyak kan begitu. Falidzalika jaa bihi ba'da Rabb. Maka dari itu Al-Malik ini posisinya di atas Ar-Rabb. Rabb di atasnya ada Al-Malik, raja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah Al-Ilah. Wa ammal ilahu fahuwa a'la minal malik. Adapun ilah, sesembahan, ilah yang disembah, fahuwa a'la minal malik. Dia berada setingkat. Jadi dia di atas dari al-malik. Walidzalika, maka dari itu la yadda'i al-muluk annahum aliha. Tidak pernah mengklaim seorang raja itu sebagai Tuhan. Gitu ya. Kecuali Firaun. Makanya Firaun itu diazab di dunia ya, sekaligus di akhirat kelak. Karena dia raja, dia mengaku sebagai Tuhan. Nah itu. Ya, jadi para raja itu tahu posisinya bahwa dia bukan Tuhan gitu. Makanya tidak hampir tidak ada kecuali Firaun ya yang mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Fa innamal ilahu wahidun. Mengapa? Karena ilah itu yang disembah itu satu saja. Gak mungkin banyak. Kalau raja mungkin bisa jadi banyak ya. Kalau beda daerah, beda wilayah. Tapi kalau al-ilah yang disembah itu satu saja. Wahidun la syarikalah subhanah. Tidak ada sekutu baginya dan dia maha suci maha agung. Walidzalika khatama bihadzal wasf. Maka dari itu Allah mengakhiri ya, puncak tertingginya itu adalah dengan kalimat ini, dengan sifat ini yaitu al-ilah, dengan sebutan ilah. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu, kata beliau. At-Tashil li Ulumit Tanzil Libni Juzai. Ini ada dalam penjelasan kitab At-Tashil li Ulumit Tanzil yang ditulis oleh Ibni Juzai. Baik, demikianlah kandungan dan rahasia dari surah An-Nas yang bisa kita ambil ya. Jadi Ar-Rabb, Al-Malik dan Al-Ilah. Maka kalau kita menyembah kepada Allah, maka pastilah yang kita sembah itu tuh Rabb yang kita sembah itu adalah satu. Beda dengan Al-Malik dan Ar-Rabb. Kalau Allah juga menyebutkan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas ya. Untuk menetapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwanya Allah lah yang layak disembah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe silakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Silakan di-share. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik hidayah, dan semoga lewat klik dan share kita akan menjadi pintu hidayah bagi orang lain, dan itu adalah peluang amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.